Baik, di sini kami akan membawakan materi tentang gaya belajar. Baik, materi yang pertama, pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyaknya perbedaan dalam menyerap informasi. Yang kedua, gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama, Bobby De Porter dan Mike Harnisch. Dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning, membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan, dijelaskan bahwa gaya belajar adalah kata kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan di situasi antar pribadi. Ketika Anda menyadari bagaimana Anda dan orang lain menyerap dan mengolah informasi, Anda dapat menjadi belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan gaya yang Anda sendiri. Yang kedua, Kem menyatakan bahwa gaya belajar adalah cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai yang mungkin lebih efektif bagi peserta didik tersebut. Gaya belajar yang dimaksud adalah memahami metode-metode dalam pembelajaran itu sangat penting agar pembelajaran untuk peserta didik lebih efektif. Yang ketiga, Howard Gardner. Menurut Howard Gardner adalah cara yang digunakan seseorang dalam menghadapi berbagai tugas. Gaya belajar telah dikategorikan dalam sejumlah cara yang berbeda: visual, auditori, dan kinestetik, impulsif dan reflektif, otak kanan dan otak kiri. Yang berikut adalah macam-macam gaya belajar. 1. Gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat. Siswa yang bergaya belajar visual yang memegang peran penting adalah matanya. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak dititik beratkan pada perangga atau media. Ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, dengan cara menunjukkan alat perangga langsung pada siswa atau menggambarkannya pada papan tulis. Ciri-ciri belajar visual. Yang pertama, cara bicaranya agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian. Yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada apa yang didengar. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak yang bergaya belajar visual. Yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar diagram dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia, contohnya video pembelajaran di YouTube atau di media sosial lainnya. Yang kelima, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-ide ke dalam gambar. Yang berikut kelebihan gaya belajar visual. 1. Dapat mengingat detail dan warna dengan sangat baik. 2. Mampu membaca, mengeja, dan menghafal pelajaran dengan baik. Yang ketiga, sangat baik dalam mengingat wajah seseorang, tetapi seringkali lupa dengan nama orang tersebut. Kelemahan gaya belajar visual. 1. Susah belajar dalam suasana yang ramai, ribut, dan banyak gangguan. Yang kedua, susah memahami penjelasan guru tanpa disertai dengan gambar atau grafik. Yang ketiga, terganggu konsentrasinya saat melihat tampilan yang menurutnya tidak menarik atau justru jelek. 2. Gaya belajar auditori atau belajar dengan cara mendengar. Lirikan ke kiri atau ke kanan, mendatar bila berbicara sedang-sedang saja. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Untuk guru sebaiknya memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Ciri-ciri belajar auditori. Yang pertama,
saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Yang kedua, berpenampilan rapi. Yang ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat. Yang kelima, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dan lain-lain. Adapun strategi untuk mempermudah proses belajar anak yang bergaya belajar auditori. Yang pertama, ajak anak untuk berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Yang kelima, berikan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Adapun kelebihan dari gaya belajar auditori. Yang pertama, jika melakukan presentasi, suatu hasil kerja dapat melakukannya dengan baik. Yang kedua, dengan mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memiliki tata bahasa yang baik. Kelemahan dari gaya belajar auditori. Yang pertama, tidak membaca dengan baik, umumnya membaca dengan pelan. Yang kedua, susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Yang ketiga, susah untuk membuat karangan. Kedua, kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Lirikan ke bawah, bila berbicara lebih lambat, anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Ciri-ciri belajar kinestetik: yang pertama, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Yang kedua, penampilan rapi. Yang keempat, yang ketiga, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang keempat, belajar melalui memanipulasi dan karakter. Yang kelima, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, dan lain-lain. Yang berikut strategi untuk memudahkan proses belajar anak kinestetik. Yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar berjam-jam. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil memanipulasikan lingkungan. Yang ketiga, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal yang penting dalam bacaan. Yang keempat, izinkan anak untuk belajar bersama sambil mendengar musik. Yang kelima, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-ide ke dalam gambar, dan lain-lain. Yang berikut kelebihan dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama, umumnya memiliki penampilan yang rapi. Yang kedua, lebih pintar dalam bidang olahraga. Yang ketiga, suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium. Yang berikut kelemahan dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama, mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama, sehingga ia membutuhkan sedikit istirahat. Yang kedua, kurang baik dalam melakukan pengecakan kata. Yang ketiga, jika membaca menggunakan jari telunjuk. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Yang pertama, faktor internal, faktor jasmani, faktor psikologis, faktor kelelahan. Yang berikut faktor eksternal. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor sekolah. Yang ketiga, faktor masyarakat. Jadi baik, kesimpulan dari materi ini adalah setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda dalam menyerap dan memahami informasi. Gaya belajar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama visual, yaitu melalui penglihatan. Yang kedua, auditorio, melalui pendengaran. Yang ketiga, kinestetik, melalui gerakan dan praktik langsung. Memahami gaya belajar sendiri sangat penting agar proses belajar menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Sekian dan terima kasih.